terlihat, tapi sebelumnya drafting phase terlebih dahulu. Johan yang mungkin tim Liquid sadari ya, powerful banget juga. Mereka udah ngerasain segimana dan kita tahu juga Kiboy adalah salah satu user Johan. Karena mereka dari second lebih memilih untuk di ban juga dan membuka Harit kembali untuk Safir. Pasti ya Harit, jadi berarti ada Suyo dan juga Hilda sebenarnya kalau mau diambil karena Johan sudah di ban. Kalau ya? Kalanya. Nah, aku pikir Kalea sih, jadi kayak Suyo Kalea. Lebih efisien juga seharusnya, namun Sorry. ya pokoknya kayaknya masih belum menjadi priority untuk kedua tim ini ya. Iya, aku kira mau ngambil Suyo dengan Hilda ya, tapi Moskov loh. Atau ini adalah tipikal dari game lagi seperti game yang pertama. Mereka coba untuk mengarahkan hal tersebut, mereka punya sesuatu. Karena ini jarang banget kita ngeliat Suyo diambil di fase yang kedua bahkan. Ya biasanya kan first pick kan. Iya. Dan trade-nya ya sama Harit, sama Granger kayak gak ada masalah. Atau mereka mau Hanzo. Atau mereka mau Joy yang sudah menghilang ya. Dan ini kalau pakai Joy kayak ditumpuk badan hilang. Nah lucu tuh ya, tadi malam aku main Nolan. Oke. Nolan itu kan memang tipikal hero yang cocok banget buat mengejar farming speed dari Suyo. Minimal pas Lord levelnya sama gitu. Oke. Dan caption waktu bikin story Oh, iya, adalah, aku ingat. iya, kayak kalanya Favian. Iya. Tapi Faviannya bilang, udah gak bisa main Nolan. Oh gitu. Percaya gak lo coba lihat Ada gak ada yang percaya? Gak percaya kan? Gak ada. Makanya itu kemarin bilang gak bisa main Fanny. Iya. Ya gak ada yang percaya juga. Cuman yang gue kaget tadi adalah kalau memang dia ngambil Hanzo, katakanlah dia ambil Hanzo-nya dulu Iya, ya. iya, iya, oke. Moskov kan gak bakal diambil juga. Iya. Set 3 gitu kan. Ya, Oh ya, menyimpan aja. Mungkin poin pentingnya pengen membuka ruang bagi Hanzo-nya dulu kali ya. Kayak mau lihat apa nih Lihat dulu. pick selanjutnya nih, Suyo sama apa nih. Karena takutnya kalau Suyo sama kalian mungkin mempertimbangkan dulu kali ya untuk pick Hanzo juga. Oke, menarik sih. Tapi untuk second phase, kayaknya mid lane akan terkikis habis. Karena tadi melihat mid lane yang range jauh-jauh gitu, agak menjadi PR tersendiri ya bagi keduanya. Ya. Dan ini kayaknya yang mid ya mid-mid yang bisa mengacaukan si Hanzo nih biar nggak bisa langsung dapetin point kill. Utility? Ya utility mage. Tapi efek sana ya yang di ban. Meskipun memang cuma satu sih buat efek dia yang ngeselin gitu. Oh, kalau aku malah berpikir kalau misalkan dengan Badang ya, ini kayak ngebuka potensi baru kalau misalkan Onyx mau main Gatot, tapi Gatotnya bukan cover, ini waktu yang tepat gitu loh. Kayak kita lihat tadi, Gatotnya Kiboy itu jarang offense. Karena memang pada dasarnya tujuan utamanya dia pengen ngetal jauh head. Tapi sekarang karena Badang di timnya dan Ryota udah main dengan menurutku lumayan bagus, kenapa tidak mereka yang bikin gerakan duluan, ambil Badang dan Gatot Kaca, tapi ofensif mainnya. Gameplaynya mungkin yang berbeda ya. Nonton YSL atas izin istri, love you ya. Tapi itu penting. Penting lah. Penting. Izin dulu. Nonton Kirain ini. datang dulu baru izinnya di sini nanti. Lebih kan ada prinsip lebih baik minta maaf daripada Iya, minta wah siapa yang ngizinin nonton YSL sama ke sini Kalau diizinin ke sini, tapi gak ke sini gimana? Loh itu yang wah. Nanya, saya nanya. Gambaran link ya. Gambaran link ini. Saya nanya. Pengalaman Saya ya. nanya doang, Pak. Kan kali aja. Lu pengalaman Nah, ya? ini Valentina aja di ban. Iya kan? Udah kelihatan memang dari Liquid, dia memang mau untuk mempersempit lagi mid lane-nya. Tapi menurut gua salah satu yang tetap harus diwaspadai gitu kayak Aurora mungkin yang punya stun juga gitu loh. Dan ini juga Widi. Ayo susah, tidak tebal kan? Hildanya kita masih bisa deflex sebenarnya kalau kita bicara Hilda ya. Aku malah mikir om, kalau misalkan Gatotnya nggak diambil sama Onyx di pick yang 4. Diambil. Iya, maksudnya bakal harus diambil gitu loh. Untuk last pick itu kayaknya nggak ada masalah kan. Ya. Dan picknya mereka juga bisa nanti main ke Pasha misalnya. Last pick surprise lagi ya gini ya. Oke. Dan Farsanya dulu katanya ya, nggak mau langsung diterakhirin. Tapi ya, mid lane apa yang aman soalnya kita pernah ngeliat referensi mid ketemu Hanzo. Benar, dan mid yang paling mungkin gimana ya, trauma ketemu Hanzo itu Sans. Iya, sama view ya. Iya, Sans kan paling sering dikejar Hanzo. Kejar Hanzo, waktu itu sama Hazel. Iya, Benar-benar. Iya benar. iya paling sering view juga sebenarnya. Efek sana ya. Makanya kayak dengan band Vexa tadi ini kayak nutup juga loh kayak ruang mid laner yang tersisa. Dan hasilnya Ya, Cecil lagi. Hasil ya. Gatot kaca. Mungkin memang ya itu tadi mid lane apa yang enak kalau nggak ada kalau Hanzo. Ini aja yang cocok. Dikejar nih sama Hanzo. Itu dia. Pasti dikejar, seenggaknya dia cocok masuk di
sinergi dari Onyx sendiri kan. Tapi seenggaknya ada Gatot Badang nih. Apakah ofensif sekarang? Karena ya, apa alasan Gatot untuk bermain defensif? Kalau tadi jauh ya, sekarang nggak ada jauhnya. Halo? Agree? Aku juga tanya. Jadi masih Aku suka Badang, soal Parsanya butuh. Widih Salah ya, juga di depan. Widih. Iya sih, kok. Karena Tapi kali nggak ini jalan. dua kali nih berarti. Tiga kali agresif banget. Iya. Gue Bisa lihat sih tiga juga kali. bisa ya. Oke, tapi last pick akan menentukan dari tim Liquid ID adalah Gwynfer. Oke. Alright. Dan Gwynfer sebagai initiator dengan follow Fansha, apakah mampu membawa tim Liquid ID menuju match point mereka atau Onyx akan menyamakan kedudukan? Kita akan melihat bersama-sama dua lawan bersama dua caster kita. Ada Ranger Mas dan juga Goni. Let's take it away. Oke, thank you so much untuk para panelis kita. Wow, aku setuju banget sama pendapat dari Profesor KB. Seperti yang sebelum aku bilang sama Goni, Badang ini benar-benar reaktif banget. Ya. Tapi nggak ada reaksi sama sekali yang bisa didapatkan. Tapi kita menyaksikan di mana menyiarkan langsung dari Tensi dan Senayan. Rame banget dari sini, Senayan banget, tepuk tangan aja. Yes, ini dia. Klub dari Jakarta, Indonesia yang untuk menyaksikan secara langsung. Di mana match kedua ini masih menentukan satu tempat di babak semifinal antara Liquid atau Onyx yang akan maju ke babak selanjutnya. Apakah Onyx mampu menyamakan kedudukan 1-1 atau mungkin TLID, The Cavalries, mereka mampu mendapatkan game yang kedua dengan posisi 2-0 tanpa berlama-lama lagi. Line of Dawn, here we go. Let's go to the line of dawn! Yes, ini dia. Di mana ternyata Widih, tapi jujur, ini adalah salah satu surprise pick yang sangat gue suka. Kenapa? Sama-sama the power of initiator. Ini sama-sama dia bisa memberikan satu momentum. Dan sekarang, untuk melihat dari para pasukan tim Onyx, ketika menggunakan Purify itu untuk di tangan dari Cecil atau ke arah Badang, ini bakal flop banget. Kalau hari it's okay, nggak masalah. Tapi untuk Badang dan juga Cecil, ini sangat flop banget nantinya. That's why mereka tetap flicker. Krusial banget ya. Dan kita lihat crowd control yang besar juga. Gak cuma dari yang Gatot Kaca tadi sempat di-mention OG Gwynfer. Kita lihat ya tentunya Widih. Jawhead game-nya menurut aku flawless ya, terutama ke arah 2-3 fight terakhir dari game yang pertama. Targetingnya tepat, momennya tepat. Apakah dengan Gwynfer ini Widih bisa menjadi poros inisiasi yang sama lagi? Untuk saat ini masih belum ada first blood dan cukup tenang-tenang, ada main, belum ada spell ke trigger, belum ada pergerakan yang signifikan dari kedua tim. Lihat kondisi dari para pasukan tim Liquid dengan Jawhead tadi. Itu sebenarnya gue gak expect untuk dia bisa comeback sih. Sulit banget sebenarnya. Tapi ternyata dibalik semua, the power of Widih, dia dengan tenangnya bermain dengan agresif. Karena dengan satu statement yang sangat saya setuju dari Profesor KB, kalau misalnya kalian adalah under, memang game league ini mainkannya, tapi kalian lihat ke arah di depan sana, mengejar mendapatkan double point kill, tapi kalian lebih memaksa ke arah Widih. Tapi kalian ini apakah Fabian mampu melakukan take over menuju ke arah sosok dari Turtle Liquid dari tim Onyx? Karena mereka stand by out position. Fabian sudah akan siap dari jauh, mencoba membuka vision. Dan ini dia, Fabian is coming, dan Kyrie berhasil mendapatkan Turtle dengan pasukan dan tim Liquid mereka menuju ke arah belakang. Sekarang mau, Widih ke arah Toyota, agresivitas yang tinggi, berhasil mendapatkan support squad, dan para pelayannya masih is. But it's okay. Selama dia di game seperti ini, dari tadi Onyx memang mendominasi, dan kita lihat mereka punya scaling dari tadi yang dimana dimanfaatkan early power. Tampaknya mereka bahkan cukup greedy ya, dia masih mau orange buff-nya dari seorang Fabian. Tapi nampaknya Fabian dari belakang mencoba target 1 point kill transfer Suns, dan Kimo yang langsung unbreakable-nya membuat semua netral. Tapi kalau Kyrie yang masuk, ini kasusnya yang berbeda. Kyrie punya satu level di unggul. Nah, itu yang akan menjadi tantangan untuk Fabian tersendiri. Kali ini tentunya kalau kita lihat dari netral objective fight yang pertama, masih cukup dikendalikan oleh Onyx. Ada sedikit maksa dari TLID-nya tadi. Dan sebuah posisi yang cukup tinggi tadi ya, yang harus dilewati oleh Widih. Dan akhirnya dia menjadi satu-satunya korban dalam turtle fight tadi. Kembali tempo cukup menurun dan kedua tim ini ya kembali farm, kembali ke arah minions terlebih dahulu. Namun terlihat Ryota ini gangguin farming pattern dari seorang Fabian. Sadar kayaknya. Dia udah mulai sadar. Permainan dari Ryota ini udah cukup harus lebih agresif dibandingkan di game pertama. Meanwhile,
Itu sudah ditentukan dari Yota tadi. Kayaknya kedua kali kita menyaksikan rotasinya. Dari tadi kita lihat Aran benar-benar bermain dengan aktif banget. Dan kalau saat ini, melihat kalau dari Timoni, mungkin lebih enak untuk Aran sih. Karena nggak semuanya bisa membagi Aran. Tapi lihat Sarah, Ria coba dipasas untuk point kill. Dapat mendapatkan dari Jam Liquid. Berhasil memakan Rio tergantisan. Untungnya waktunya masih ada kesempatan untuk Rio bisa balik lagi menuju ke arah Pit Turtle. Sedikitnya informasi, tampaknya berhasil dimanfaatkan oleh tim Liquid. Jania Ryota tentunya berhasil diamankan dengan cukup nyaman. Tanpa ya resource mungkin kebuang beberapa namun worth it. Karena kali ini sedikit out of position, kalah setup dari Rivernya. Tapi nampaknya Kiboy bakal dipoki dengan Red kalau dia milih tapi Sans terdeteksi. Ingat, Sans menjadi target utama dari Winnie selalu. Dari di game yang pertama. Dan ditambah lagi sekarang Sans tidak memiliki revive. Jadi Sans benar-benar harus berhati-hati di luar sana. Sampai Ero bakal di take down. Damage terlalu besar. Salah seperti keluarkan. Short kill yang keluar banyak. Membuat fight time dari Ceremony untuk mendapatkan turtle yang kedua. Dengan flawless. Tanpa ada sedikit pun gangguan sama sekali. Ya, cukup banyak informasi. Udah tahu udah menggunakan ultimate dari Fabian juga. Udah nggak ada chance dari tim TLID untuk melawan takeover. Dan lagi Onyx sudah mendapatkan 2 turtle. Harus berhati-hati di area atas. 4 melawan 3, potensinya mungkin 5 melawan 3. Namun TLID tahu terlalu mengambil resiko, tidak mau mengambil resiko dan ya mereka tidak mau fight terlebih dahulu. Mereka nggak punya damage di awal nih. Mereka mau fight mau 4, mau 5 kalau misalnya tiba-tiba Heli datang. Suyunya unik kayak seperti 2 turtle ini. Ini bakal membuat tim Liquid aja nggak bakal punya kesempatan lane game. That's why kalau yang akan siap dari para pemain dari Liquid menghindari tim fight besar. Semaksimal mungkin mereka bermain dengan safe. Tapi udah di menit kelima. Kata safe untuk di turun yang pertama kayaknya harus benar-benar udah bisa didiving oleh Onyx. Kayak mereka harus udah lepasin karena udah gak ada lagi kan sekarang shield dari turretnya. Itu yang dicari angle-nya. Itu yang dicari. Dari Onyx tentunya opening dengan mungkin Ryota, dengan Kiboy juga dan kita lihat TLID memang benar cukup reaktif dong. Oh, dia ada. Ya lihat ke depan sana Aran Distraction kembali terjadi. Aran kembali lagi berhasil menjadi 1-2 sosok yang mendistrik para pasukan dari tim Onyx. Dan sekarang Aran aja kuat apalagi nanti. Kalau goalnya hanya beda dari Aran seperti ini, Aran akan lebih kuat dari ini. Dan ini harusnya udah dipikirkan oleh Onyx untuk siap-siap. Mereka sponsor Aran tersebut. Harus lebih agresif lagi karena mid game atau mungkin early game sekarang lagi Onyx, mereka harus memaksimalkan itu eksploitasi early lead-nya. Namun dari Onyx kayaknya cukup pasif ya. Pasif tidak mau terlalu mungkin. Apa mereka tidak mau mengambil resiko? Tapi jujur, the time is now. Karena TLID mid game udah ada spike dari RNCQ, udah ada spike dari WSL yang akan lebih tricky lagi untuk Onyx. Namun struktur yang pertama seenggaknya sudah didapatkan. Ya, kalau ngomongin karena Mustafa hilang, ini tidak masalah. Karena mereka bisa balik dengan gampang. Ya. Monster masih tidak power dengan hal tersebut. Sekarang 2 split persen dari tim Liquid. Ini ada depan mata, tapi lihat Aran bisa dimakan. Mampu keadaan seperti mendapatkan pasukan dari Jam Liquid mencoba melawan Kiboy. Dioplay dengan lebih turun bantuan berhasil dengan Kiboy. Pertukaran Aran dengan Kiboy. Dibalik dengan Fabian, tapi Moskovic tadi fokus dengan Tuan. Damage yang didapatkan tapi sampai lewat pada di sama Pop. Bukan dari mata kalau ini. Tanpa adanya zaman force, Safir akan bisa bertahan. Dan bahkan kutu yang dimiliki Onyx dari 1000 lebih gold hingga 100 perak saja. Dibayar lunas total. Tim Liquid dan kali ini energi kita ini benar-benar luar biasa. Dia SOD-nya connect, masuk ke dalam bush sehingga apa? Free hit. Damage-nya berasa oleh Onyx dan ini yang kita bahas mid game. Ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Damage dari Renciki dan juga Yeskill dan ingat, ini belum full power, belum full spike dari seorang Moskov. Baru 2 item aja udah seperti itu dampaknya dan kita lihat Kiboy nggak boleh overextend di sini. Dan 2 itemnya dia maksimalkan dari corrosion side dulu. Yang katanya dia akan lebih fokus ke arah farming. Dia akan lebih fokus ke arah farming ketimbang team fight. Dan soalnya tadi ketika 1 spell of distraction yang menyangkut, ini dari sosok seorang ILCK dia calculate dulu. Kalau gua masuk, worth it gak? Tapi ternyata totally worth it. Sangat karena awalnya Aran terpick off namun gak masalah mereka bisa berhasil mengamankan 2 member lagi. Harusnya Distraction. Dan Onyx harus berhati-hati karena targeting. Ya oke, pincangin 1 nggak masalah. Tapi apa follow up-nya? Kalau pincangin hanya Aran terus-menerus,
tentunya nggak worth it. Namun dengan struktur di area tengahnya udah hancur, ini sangat-sangat worth it. Itu yang diinginkan sama tim Liquid. Masalahnya Aran emang ditaruh untuk itu. Aran akan coba dipakai lagi depan sana, Kibor jadi target utama. Damage terlalu besar. Winnie bakal coba dipasang atau mau point kill, tapi nampaknya damage dari seorang Farhan. Yes, kill dan seberang pertahanan. Meanwhile, perpasukan dari tim Liquid ini, mereka termakan 2 point kill dan Savero. Salah satu sosok yang dibilang akan menjadi top 3 di ESL kali ini. Benar-benar menunjukkan kualitasnya pada RSK. Nowhere Tran. Isolasi sudah dan 3 member dari TLID terkapar. Onyx kali ini sudah memenangkan Perfect Turtle dan kali ini Lord sudah hadir. Tampaknya tidak akan ada kontes. Fabian mencoba untuk menyelamatkan dirinya mundur ke arah depan sana. Fabian masih berhasil selamat. Meanwhile, perpasukan dari tim Liquid ini, mereka harus benar-benar membuktikan kalau mereka bisa melakukan defensif dengan 2.400 gol seperti ini. Karena jujur, Onyx dominasi dibanding di game sebelumnya ini sangat luar biasa. Tapi again and again, Savero 2 game menjadi satu sosok yang sangat ada di pandangan saya. Sangat berkilau. Positioningnya bagus banget, timingnya bagus banget, dan kita harus kasih angka topi juga ke arah Ryota tadi. Buying time, face cracknya oleh karena 2 member yang membuat TLID formasinya gak maksimal. Holy Crystal dari kantong dari Savero. Bahaya, Spike. Spike lagi, tapi Savero lagi dan lagi benar-benar membuktikan kalau permainan yang sangat luar biasa dimiliki dirinya. Walaupun nama yang baru di skena Mobile Legends Indonesia, tapi tidak bisa dipungkiri permainan dari sosok god laner dari seorang Savero ini benar-benar mengerikan, Gori. Ini nggak bisa kita pungkiri loh, Gori. Ya, dan ini membuat tentunya confidence, percaya diri lagi, dan kita lihat apakah dengan kepercayaan diri ini Onyx bisa kali ini di game kedua kali ini bisa menutup gamenya. Fabian Pinnacle Ninja dan Savero versus everybody. Salah satu poin kill dapatkan depan pasukan dari tim Liquid. Mereka pura-puranda karena damage tambahan berkembang habis. Ryota berhasil menutupkan serangan Siki. Double kill dapatkan oleh seorang Savero. Tambah pasukan dari tim Onyx melantakkan tim Liquid dengan menit ke-10 saja. Ini bencana. Best di depan mata membuat para pasukan dari tim Onyx mereka mengandangi tim Liquid. Karena ini bukan power spike dari tim Liquid, Gori. Mereka harus mundur dulu sih, Ji. 5 member dari lo. Mereka terpaksa dan ambil ke bawah Winnie yang harus tertengah dan Sans